Bapak Ibu yang terhormat, aparatur kepolisian yang terhormat, di setiap elemen, setiap apapun itu selalu ada oknumnya. Jangan digeneralisir. Karena tidak semua yang demonstran itu anarkis, tidak semua demonstran itu bakar-bakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joko Nurdiat di channel Kedua Institute. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Sehat selalu, tetap semangat dan tetap menjadi inspirator milenial. Mohon maaf kawan-kawan, sudah lama saya tidak upload video ya, beberapa materi ataupun beberapa diskusi soal mahasiswa, soal organisasi, soal perjuangan, dan soal edukasi ya. Mohon maaf ini agak sedikit bising karena banyak orang di luar ya. Dan hari ini kawan-kawan semuanya, situasi dan kondisi di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita doakan semoga negeri ini tetap baik dan kita semua selaku masyarakat Indonesia semoga hidup makmur loh jinawi di negeri ini, di tanah kita tercinta Indonesia. Nah, bahwa akhir-akhir ini terjadi beberapa aksi ataupun demonstrasi buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota ya, di berbagai daerah, di berbagai pelosok. Nah, saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan. Kenapa ini terjadi demonstrasi? Ini yang perlu pemerintah jawab, ini yang perlu elit politik jawab. Kenapa terjadi demonstrasi di kalangan buruh? Kenapa buruh demo? Kenapa mahasiswa demo? Ini harus dicari tahu alasannya. Jelas ya, karena ada pemicu, karena ada persoalan yang mana ini menuntut mereka untuk turun ke jalan. Coba bayangkan, kalau bagi saya ini bukan aksi tapi reaksi atas disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Jadi bayangkan ya, bagi kalian semua, khusus ini para elit politik, para DPR RI yang terhormat, di saat pemerintah menghimbau untuk social distancing, untuk menjaga jarak, untuk mencuci tangan, tapi di tengah-tengah pandemi ini ternyata pemerintah ataupun DPR RI ini malah mengesahkan undang-undang. Sudah tahu kalau misalkan undang-undang itu disahkan akan memancing reaksi, yaitu dengan aksi dan demonstrasi. Kasihan ya Bapak Ibu semuanya, saya lihat aparat setempat, ini saya di Kota Banjar hampir setiap hari ya, Polres, Dandim, Forkopimda ya, wali kota itu turun untuk mengedukasi masyarakat pentingnya jaga jarak, pentingnya social distancing, cuci tangan, pakai masker. Tapi karena disahkannya undang-undang, buruh, tani, mahasiswa demo, terjadilah perkumpulan, terjadilah pergumulan. Ini yang menjadi otokritik tentunya ya, untuk kita semua selaku para elit politik. Kalau saya bukan elit politik ya, saya masyarakat biasa, masyarakat bawah, untuk bagaimana mempertimbangkan timing, waktu, keadaan, situasi ketika mengesahkan peraturan ataupun undang-undang agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Saya tidak bicara soal Omnibus Law-nya ya, karena terlalu banyak pasal kalau misalkan dikaji. Walaupun memang hari ini yang muncul di permukaan itu hanya yang ramainya itu hanya soal ketenagakerjaan, tapi ada wilayah-wilayah lain, ada pasal-pasal tentang lingkungan, tentang investasi dan sebagainya, sehingga itu luput dari pembahasan. Dan yang jadi pertanyaan, apakah semuanya mengerti ya, apalagi masyarakat umum gitu. Dan saya tidak menjamin bahwa seluruh dewan ya, seluruh DPR dari atas sampai ke bawah belum tentu mengerti semua apa isinya, apa itu pasal-pasalnya. Nah, itu kenapa terjadi demonstrasi. Terus siapa penyebabnya ini? Kalau misalkan tidak demo, itu kan tidak ada kerumunan ya, tidak ada aksi bakar-bakaran. Walaupun memang terjadi ini stigmatisasi, ada yang bakar-bakar, merusak fasilitas umum. Bapak Ibu yang terhormat, aparatur kepolisian yang terhormat, di setiap elemen, setiap apapun itu selalu ada oknumnya. Jangan digeneralisir. Karena tidak semua yang demonstran itu anarkis, tidak semua demonstran itu bakar-bakaran. Ada yang santuy juga.
sesuai dengan koridor, sesuai dengan ketentuan. Nah, kenapa ini memuncakkan? Ini perlu dicari tahu. Apakah semuanya itu penyebabnya mahasiswa ataupun buruh tani yang aksi? Ini memang perlu dijelaskan secara maksimal ya, secara jelas, terperinci terhadap rakyat publik. Dan saya mohon juga kepada seluruh aparat keamanan untuk bagaimana bisa mengawal demonstrasi ini dengan santuy, tidak usah ada tindakan represif sampai pukul-pukulan, sampai tonjok-tonjokan. Kepalanya itu teman saya juga ada yang kena bentur. Contohnya di kader HMI cabang Kabupaten Bandung hari ini sedang di rumah sakit. Terus kader cabang Bekasi juga HMI itu kena tindakan salah satu oknum yang kepolisian. Saya menyebutnya oknum ya. Dan yang bakar-bakar juga itu kan oknum yang merusak. Tidak semuanya demonstran, jangan digeneralisir. Terus yang selanjutnya bagaimana baiknya? Nah, ini yang perlu dicari solusinya. Nah, agar bisa tersampaikan dengan baik, agar semuanya menerima at-thariqatu ahammu minal madah. Sebaik apapun materinya, kalau misalkan caranya tidak baik, disahkan di tengah-tengah pandemi, apalagi dengan sembunyi-sembunyi, itu kurang baik, guys. Walaupun tujuannya baik, walaupun memang kalau misalkan ada pasal-pasal yang baik kan gitu. Terus di mana salahnya kan ya? Ini kita evaluasi bareng lah, jangan sampai sudah terjadi pandemi seperti ini, kemerosotan ekonomi, rakyat juga sedang menjerit. Saya juga kuliah, setiap hari di pasar, setiap hari ada woro-woro, himbauan, edukasi daripada pemerintah daerah untuk bisa jaga jarak, menjaga kesehatan dan sebagainya. Tapi ya sayangnya elit politik sendiri yang melanggarkan, yang menyebabkan terjadinya demonstrasi. Dan saya menitik beratkan juga tentunya kepada seluruh aparat keamanan untuk sama-sama bersinergi, bukan hanya dalam kegiatan saja kan gitu, tapi semua aktivitas. Contoh misalkan dalam aksi dan demonstrasi, jangan sampai terjadi kembali yang ini berulang ya, tindakan beberapa oknum aparat yang represif. Ini perlu ditindak tegas. Saya sampaikan, saya mohon kepada Bapak Kapolri ya, pada para petinggi aparat untuk bisa menghimbau kepada seluruh anggotanya untuk bisa bersikap santuy, tidak terjadi tindakan-tindakan represif kembali. Kita menghormati hukum, kita menghormati aturan, dan saya meyakini betul tidak semata-mata buruh, tani, mahasiswa ini turun aksi kalau misalkan tidak ada penyebabnya. Ini yang perlu kita cermati bersama. Dan kita berdoa semuanya, mudah-mudahan kita sehat selalu, Indonesia tetap baik-baik saja. Pada seluruh aparat kepolisian, TNI, Polri, semuanya, pemerintah, semoga tetap diberi kesehatan, semoga tetap menjalankan amanah-amanah rakyat.